dia tuh nge-heckling nih. Misalkan ada yang lagi stand up. Tahu-tahu dia banting seng. Bang, lu ngatain mau gue jabla ya? Buset. Orang kan lagi apa nih? Jadi buyar ya? Iya, jadi apaan nih? Punya om, Bang. Namanya Om Soyuz. Om Soyuz nih ya kalau nonton. Temennya orang kaya semua. Iya, oke. Dianya biasa aja. Oke. Tapi lucu. Makanya kalau misalkan apa-apa tuh nggak ada dia kayak nggak rame. Paham gue. Dia cuma kalau nongkrong nggak pernah bawa duit. Oh iya. Itu sering. Cuman teman-temannya yang Iya. Gue percaya sih Bang kalau lucu itu sebenarnya orang udah kenal dulu. Iya benar. Jadi itu lebih gampang lah untuk melucu. Makanya gue di SMA karena orang udah kenal gue, jadi gue lebih gampang lucu ketika gue di kolam lain yang orang baru ngeliat gue nih siapa nih. Iya. Susah tuh ngehooknya tuh. Iya, kalau orang kenal kan gestur aja gue udah bisa dianggap lucu ya. Iya. Di breakdown kali ini, gue mengundang salah satu stand up comedian juga, berangkatnya lalu jadi content creator. Sering pokoknya muncul tuh di FYP gue, muncul di timeline reels gue, mungkin di timeline reels kalian juga. Ada Alif Baihaqi. Bang, sehat Bang? Bang Anan, sehat Bang. Terima kasih Bang Alif sudah mampir di breakdown. Gue beberapa sebelumnya memang narsumnya tuh stand up comedian, karena kan rata-rata stand up comedian tuh sekarang jadi content creator Bang. Ya. Terus kontennya lucu-lucu, lebih lucu bahkan dari banyaknya yang berangkat dari content creator gitu. Karena emang juga berangkatnya dari dunia kreatif ya kan Bang ya. Bang Alif, lu tuh gimana Bang? Tumbuh besar di mana sih sebetulnya? Gue kalau lihat konten lo, wah Jakarta Timur banget nih. Ya, benar-benar. Lo kalau tumbuh besar di mana sih? Gue pokoknya kecil sampai gede tuh Cibubur Bang. Biasanya Cibubur. Iya, Cibubur Ori tapi. Ori tuh Cibubur. Cibubur Ori tuh pokoknya yang deket kelurahan Cibubur. Soalnya kan Cibubur banyak yang ngaku-ngaku tuh. Banyak. Cilengsi banyak. Ngaku Cibubur Point. Iya, paham gua. Cilengsi kan. Iya. Terus kan dia perbatasannya 4 kota Bang. Iya, banyak banget ya. Jakarta Timur, Bekasi, Jawa Barat, Depok, Bogor. Iya. Tapi lo yang di Jakarta Timur ya? Yang Jakarta Timur. Ori. Dekat sama kelurahan. Iya. Mungkin sekitarnya tuh mungkin kalau ditanyain orang Cilengsi, orang mana biar gampang udah gue bilang Cibubur aja lah. Iya, biar karena gampang. kalau ngasih tahu Cibubur banyak nih, luas nih. Kayak gue misalnya gue tinggal Jakarta Timur nih Bang. Mungkin teman-teman yang lain tuh gue tinggal di Rawamangun kan. Emang biasanya juga Jakarta Timur dari kecil. Ngomongnya ada Pulau Mas. Tapi ngakunya langsung. Pisangan baru, pisangan lama, ya udahlah biar cepet orang Rawamangun gitu. Iya. Padahal mah sekitar situ ada kayu putih, banyak-banyak kan kayak gitu. Kalau nggak tahu lagi, Velodrome. Itu udah titik nol tuh, titik nol Rawamangun. Nah lo tumbuh besar di Cibubur berarti sekolah SD, SMP, SMA sana? SD. Jadi sebenarnya dari kecil sampai kelas 3 SD itu Duren Sawit Bang. Oh, lebih jauh ke timur lagi tuh. Iya, kelas 3 itu pindah gua ke Cibubur. Oke. Karena dapet tanah kan punya nenek. Iya. Terus dibangunin rumah tuh Cibubur. Oke, pindah akhirnya. Sorry, berarti lu di Duren Sawit tuh bareng-bareng sekeluarga besar? Enggak, keluarga gua yang orang tua gua doang. Orang tua lo doang, oke. Kakek nenek gua ada di rumah di Cibubur. Oke. Cuma ada tanah kosong. Dibuatin rumah di situ. Iya, berarti SMP pindah. Berarti SD lo pindah. SD pindah tuh. Anak baru gue tuh kelas 4. Iya. Anak baru gue. Ingat lo momen-momen itu ya? Oh, inget banget momen. Gue kalau ngelihat anak baru kan, gue kan nggak pernah jadi anak baru karena nggak pernah pindah sekolah ya. Pindah sekolah, iya. Cuman lihat anak baru yang kadang pindahan tuh pasti mereka ngerasa asing aja. Iya. Gue kelihatan perbedaannya sih. Kelihatan ya? Lumayan. Soalnya waktu gue di SD kelas 1 sampai kelas 3 itu gue di SD 08 Duren Sawit Bang. Oke. 08 Duren Sawit tuh di dalam komplek. Emang kebanyakan temen gue pada saat itu lumayan orang-orang ada. Iya, berada lah. Sampai kalau nggak tahu nih SD 08 gue dulu tuh itu tempat syuting Bidadari Bang. Aja Marsyanda. Iya, anjir. Syutingnya di situ, sumpah. Ini yang tahu era 90-an sih biasanya kalau Bidadari. Iya. Lala Bombom asli. Iya. Pride banget gua tuh pada saat itu. Pindahlah ke 03 Cibubur. Culture shock dong. Wah, perbedaan tuh. Perbedaan parah. Lo yang paling berasa atau paling memorable lah, karena udah lama juga kan. Ada yang paling lo inget gak ketika lo pindah? Paling asingnya tuh temen lo atau gimana? Cara ngomong kah? Cara uang jajan kah? Kan kadang-kadang beda-beda tuh. Biasa, namanya anak baru pasti dipalak-palak gitu Bang. Anjir, tetep ada ya? Kolek, ya dulu tuh namanya kolekan-kolekan gitu. Sampai akhirnya, karena gue ngerasa di 08 gue paling jagoan Bang. Iya. Karena mungkin anak komplek kan. Paham. Tatarannya beda. Lingkupnya beda juga. Pas gue ke situ, wah orang-orangnya beda nih.
berangkat beda nih. Udah keras dari kecil nih. Parah gue bang. Iya. Sampai akhirnya berantem, kalah gue bang. Lo berantem tuh? Berantem gue di situ. Kadang ngerasa orang gue dulu jagoan kok. Iya. Ternyata di situ culun. Namanya anak baru, so tau lagi. Iya, so tau. Berarti SD, SMP lu di mana SMP? SMP 91, mana sih tuh yang pokoknya kagak dibangun-bangun dah. Ada satu segitu. SMA, SMK? SMA Cipenam. Terkenal pop S-nya tuh. Iya terkenal banget pop S-nya. Iya. SMA. Nah, gue tuh bang ya sempet riset kan. Lu tuh ternyata 4 kali ikut kompetisi suci bang. Betul bang. Gila loh. Suci 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 ya. Iya. Dulu awal yang kenalin stand up siapa sih bang? Yang kenalin stand up tuh sebenarnya teman sekelas gua. Teman sekelas lo di SMA? Di SMA. Oke. Karena zaman itu kan lumayan badut lah gua kalau di tongkrongan. Iya. Ngelucu-ngelucu biasa aja, nggak ada teorinya kan. Iya. Terus nyaranin lah dia, lu coba ikut komunitas stand up tuh ada. Dulu namanya masih Cibubur, belum Jaktim. Oh, sorry. Berarti temen lo duluan yang ikut stand up nggak? Dia cuma kenal. Cuma orang kenal. di dalamnya Iya. Dikenalin lah gua masih namanya Gunso. Oke. Gunso. Dikenalin, udah akhirnya masuklah gua ke komunitas tuh. Lu awam banget kan pasti stand up kan awal-awal kan? Awam bang, karena lebih parah lagi gua waktu itu awal-awal gua pakai materinya Jui. Oke. Karena gue gak ngerti. Iya. Zaman itu gue gak ngerti. Jadi lo bawain ulang? Iya, gue bawain ulang. Bener-bener gue kayak yang ada di TV, gue bawain ulang. Tuh. Pantesan tuh pas gue bawain itu, kok orang-orang gak respect tatapannya ke gue. B aja ya? Iya. Udah kebayang punchline-nya ya? Udah kebayang. Terus ternyata gak boleh malah. Bawain materi orang kan emang gak boleh kan? Iya. Sorry, lo dari berapa lama akhirnya lo pertama kasarnya dikenalin stand up, terus lo tampil? Lo berapa lama tuh jaraknya? Dikenal stand up terus tampil. Langsung sih, misalnya langsung. Jadi misalnya gue waktu itu ingetnya gini, hari Rabu kalau nggak salah itu ada sharing komik namanya, belum open itu. Gue udah datang tuh. Waktu itu masih di McD Cilengsi, Plaza PC. Iya, PC. Cibubur, ya. Di situ gue sharing, pertama kali sharing, terus Jumatnya open mic. Anjir, jadi Rabu sih. Di minggu yang sama Jumatnya open mic. Sorry, tapi lo udah nonton Suci? Suci malah belum gue nonton, tapi yang Metro udah. Oh, yang Metro udah. Iya, karena awal-awal tuh kayak pioneering Metro juga tuh sebenarnya. Iya, karena pada zaman itu Coki Pardede, Alpi Sugoi udah sering tuh main ke Cibubur. Tapi gue nggak tahu nih siapa mereka nih. Tapi lo nonton dia lucu gak? Lucu. Pas open mic lucu. Gua wah panutan ini mah. Tapi gue belum tahu kalau ternyata dia udah pernah main di Radit, seriesnya Radit kan. Oh, ternyata ini mah udah artis. Tapi era itu lo udah kenal Raditya Dika. Udah, kalau itu udah. Gitu, udah kenal kan. Iya. Akhirnya lo terjun pertama kali, tapi nggak matahin semangat lo ya? Karena nggak lucu anjing, ternyata susah ya. Parah bang, gue 2 bulan baru lucu. Dan baru dimasukin grup ya. Dalam 2 bulan itu lo berapa kali tampil? Berarti kalau seminggu itu sekali 8. Ke 8 gue dan pakai materi sendiri. Karena pas awal kan nggak pakai materi sendiri. Iya. Orang nggak respect. Terus lo merasa nggak sih? Nggak tahu ya. Kan ada beberapa orang tuh kadang ya kita punya circle masing-masing, punya tongkrongan masing-masing, ngerasa tuh gue tuh udah paling lucu tau. Ternyata lo ke dunia luar anjing, gue nggak lucu lagi bangke. Iya. Lo ngerasain gitu? Iya, ngerasain bang. Karena kan di Cipenem gue ngerasanya, paling kocak nih. Iya, asbun aja gue ketawa lah pokoknya. Iya, di SMA gue, paling kocak nih. Ternyata di kolam lain gue cecunguk doang. Nggak, lo mungkin lucunya karena mungkin lucu-lucu nyaut, ada partner kali ya. Iya, gue percaya sih bang kalau lucu itu sebenarnya orang udah kenal dulu. Iya benar. Jadi itu lebih gampang lah untuk melucu. Makanya gue di SMA karena orang udah kenal gue, jadi gue lebih gampang lucu ketika gue di kolam lain yang orang baru ngeliat gue nih siapa nih. Susah tuh ngehooknya tuh. Iya, kalau orang kenal kan gestur aja gue udah bisa dianggap lucu ya. Iya, karena orang udah tahu nih orang bocah badut. Iya, historinya udah tahu. Tapi menurut gue kelebihan orang bisa ngelucu, sosialisasinya jadi lebih gampang. Oh iya benar, kan? Bener bang. Terus lo nggak mesti jagoan tapi tetap dapat respect. Iya. Itu banyak lah di sekolah manapun, di circle manapun. Enggak, lo nggak jagoan, cuman kalau lo lucu, yang jagoan, yang dibawa tuh respect aja sama lo. Ya udah segan aja lah. Punya om bang, namanya Om Soyus. Om Soyus nih ya kalau nonton. Dia itu di circle di teman-temannya orang biasa aja bang. Maksudnya temennya orang kaya semua. Iya, oke. Dianya biasa aja. Oke. Tapi
lucu. Makanya kalau misalkan apa-apa tuh nggak ada dia kayak nggak rame. Paham gue. Dia cuma kalau nongkrong nggak pernah bawa duit. Oh iya. Itu sering. Cuma teman-temannya yang Iya. Gitu. Itu tulang punggung tongkrongan. Tulang punggung tongkrongan. Benar. Jadi kalau nggak nongkrong ada sih, masalahnya bahasanya nggak ada Om Sois, gue males ah. Iya. Ngapain nggak nongkrong gitu. Boosternya lah. Gitu. Jadi kalaupun lo nggak punya duit, lo mending udahlah. Bisa lah, gampang lah. Ya, itu lo rasain ya. Iya. Wah. Ini gue boleh ceritain nggak? Boleh dong. Sumpah. Jadi di Cepenem itu bang, gue ada satu temen orang kaya lah, bos-bosan. Berada lah. Di zaman itu, wah emang kaya. Iya. Di Cepenem. Tapi mungkin ya namanya dia orang kaya ya, bertemannya tuh nggak terlalu banyak gitu. Nggak luas lah. Iya, dia cuma yang dia seneng aja. Nah, yang dia seneng termasuknya salah satunya gua. Ada 4-5 orang waktu itu. Terdekatnya dia lah ya, Bang. Iya. Study tour lah kita tuh, Bang. Ke Bali, Jogja waktu itu. Ke Bali, Jogja. Mantep sih. Nggak ikut gua. Nggak ada duit. Perihal biaya. Iya, nggak ada duit. Wah, konyol. Temen lu akhirnya tahu tuh? Yang temen gue yang ada duit, nggak mau lah gue nggak ikut kan. Tapi dia emang orangnya rebel juga. Dia nggak ikut, yang resmi sekolah dia nggak ikut. Anak-anak berangkat hari Senin tuh, nyampe Bali hari Rabu, Bang. Naik bis. Naik bis. Kita berangkat hari Rabu, naik pesawat. Anjir! Dibayarin Bang, hotel, kamar dibayarin. Temen-temen lo pas ketemu di sana kaget dong? Kan study tour ikutin jadwal. Iya, rundown lah pokoknya. Kita enggak. Janjian sama yang study tour. Lu di mana? Pas di Jimbaran ketemu. Tapi gue nggak pada pakai baju study tour. Bebas aja. Baju bebas. Guru-guru lo ngumpet. Anjir. Pak Babai, Bu Amel lah. Jadi dan lo doang atau ada teman lo yang lain? Ada beberapa yang nggak ikut, ya udah mereka. Jadi waktu itu yang nggak ikut, Bang, tugasnya ke museum. Iya, ganti lah. Karena kan study tour ada belajar gitu lah. Iya. Gue nggak ikut yang ke museum karena kan hari itu gue. Aslinya di Bali. Berarti lo berdua doang nih? Total yang dia bayarin ada 4 orang. Gua, Roni, Kotok, Malik. Yang unik, Bang, yang unik. Malik sama Roni beda sekolah. Tapi ini temenan SMP gua. Jadi diajak aja nih? Diajak. Udah ikut aja ke Bali. Ini 4 orangnya dibayarin, Bang. Gila, baik banget anjir. PP pesawat sama hotel. Makan emang kita. Iyalah. Wajar lah. Iya, wajar lah. Iya kan? Tapi lo rundown sesuai jadwal study tour sekolah sama lo kepulangan bareng nggak? Enggak, udah. Lebih? Kita tuh kayak cuma pengen nemuin mereka pas di Jimbaran aja. Habis itu misah. Gaya banget. Iya, gue udah kebayang tuh kalau gue jadi temen lo yang gue ikut di bus. Bisa lo Bisa lo. Sebenarnya pas ketemu mereka juga mukanya ini, Bang, kayak ngapain sih lu kayak gitu. Iya. Ada muka-muka gitu. Cuma gue mah cuek aja yang dibayarin makan. Orang punya acara sendiri habis itu. Seminggu ada tuh? Seminggu. Anjing. Sayang banget tuh temen lo tuh, sumpah. Kipong, sampai sekarang lo masih berteman kan? Masih. Respect. Masih. Nah itu yang menurut gue yang salah satu kelebihan orang bisa, karena kan ya mungkin ngelawak tuh bisa bisa dilatih lah. Cuman kadang naluri pembawaan tuh juga susah tuh ya Bang ya. Iya bener-bener. Ya kan ada yang kayak mungkin circle lo coba lempar jokes, bukan mau mendiskreditkan lo nggak lucu, tapi jangan maksain deh. Iya, ada beberapa yang sebenarnya lu nggak cocok tahu. Iya. Ada beberapa yang ya udah lu yang lain aja. Iya, yang lain aja bidang yang lain aja. Akhirnya lo ikut Suci, dikenalin temen lo 2 bulan, lo baru gabung grup. Siapa yang invite lo ingat gak? Si Gunso akhirnya. Iya. Lo nanya dong ke Gunso nggak, kenapa gue 2 bulan baru di-invite? Nah kalau itu gue tipikalnya nggak yang ngejar, Bang. Kayak gue kayaknya ngerti deh pada saat itu, deh inget. Gue ngerti tuh kalau wah gue belum lucu nih, gue belum dimasukin grup, gue ngerti tuh. Nah yang lain ketika maksudnya gue lama masuk stand up nih, ada yang digituin kayaknya masih kurang paham terus hilang. Habis open mic nggak lucu hilang. Iya. Ya mental ini patah sih duluan ya. Iya. Tapi proses lo 2 bulan lo nggak lucu, lo belajar sama siapa tuh? Di komunitas aja sih. Nah, waktu itu Cibubur sama Depok deket, Bang. Jadi gue sering mondar-mandir tuh kalau nggak open mic Cibubur, open mic Depok. Open mic Cibubur, open mic Depok. Nah, komik Depok pada saat itu yang emang gila-gila. Ada Harry Hore, ada Coki. Jadi gue mungkin tumbuhnya pesat gara-gara sering nongkrong juga sama mereka. Lo berarti diajarin nulis juga dong, Lip, di situ?
Diajarin nulis iya pas sharing. Iya, oke. Tapi gua nggak tahu, mungkin orang beda-beda ya. Ada yang mungkin komedinya dia berkembang karena emang nulis, ada yang emang karena nongkrong. Nah, gua tuh kayaknya karena nongkrongnya deh. Iya sih. Kalau open mic tuh lebih banyak ilmunya menurut gua. Iya. Ketika nongkrong sama orang-orang. Jadi orang-orang lucu ini ngumpul. Nah, di situ tuh ilmunya banyak tuh. Lo nyimak-nyimak aja. Nyimak aja. Jangan sotoy juga. Iya. Wah. Karena kalau di situ nyeletuk nggak kena, aduh, bisa mental bisa. Dijajing juga loh, atau dicap setelah itu, males nih, so tau nih orang. Iya. Menurut lo keras nggak tapi komunitas stand up? Keras bang. Keras ya? Keras bang. Kerasnya bukan ini ya, bukan fisik, emang mental. Iya, paham gua. Kayak ya contohnya, kita tuh nggak ada filter buat orang masuk. Siapapun bisa masuk. Orang aneh, orang galak, maksudnya orang yang mungkin kasarnya pernah jadi penjara. Yeah. Tapi yang ngefilter orang-orang ini untuk kita terima tuh mungkin attitude-nya. Oh iya. Ketika dia masuk sini kayak nggak so asik. Iya, paham. Terus orang, wah dia ngerti nih. Belajar stand up, ternyata nggak perlu buru-buru kayak, bang tiba-tiba datang bawa buku, bang kombut bang. Tapi ada? Ada bang, banyak. Itu bikin gak nyaman senior sih ya? Iya. Iya, ngerti. Gitu. Tiba-tiba kayak, siapa lo gitu ya? Iya, dan ya. Alhamdulillah orang-orang yang bertahan ya orang-orang yang emang ngikutin, enggak secara natural ya, ngikutin rules itu. Kayaknya dia juga ngelihat deh, oh ini yang anak baru seangkatan gua aja. Dia lebih lucu tapi dia nggak sotoy, ya udah gue ikut. Tapi lo ketika berangkat masuk ke komunitas yang barengan sama lo pada era itu, masih nggak sih sampai sekarang? Masih. Ada beberapa yang enggak. Ada beberapa yang enggak. Yang masih tuh, ya salah satu, kalau Rahmat sih senior gue sih, hitungannya sih. Masih banyak. Nah, akhirnya lo gabung komunitas Cibubur. Terus lo proses dari akhir ikut Suci 4 berapa lama, Lip? Suci 4 itu baru buat gabung gua. Jadi Oktober gua gabung, Desember itu audisi. Berarti 2 bulan tuh. Suci 4 kan. 2014 waktu itu. Iya, 2014. Dan lu juga kenal stand up berarti 2014 kan? 2014. Udah 11 tahun nih, cepet banget ya kan. Pada saat itu lo sempat kebayang nggak sih kalau ini bisa jadi ajang mata pencarian lo? Kalau yang mata pencarian enggak ya, karena gue ngerasa pada saat itu gue seneng aja bang ngelakuinnya. Terus alhamdulillahnya gue dapat orang tua yang support gitu, karena gue pulang malam bang, itu udah pasti pulang malam, abis open mic tuh pulangnya malam. Terus kan mungkin keluar ongkos buat bensin lebih kan, karena open mic, terus jajan, biasanya jajan es teh enggak? Nongkrong lah bahasanya, iya. Kayak gitu. 2014 lo ikut cuman sampai audisi kah? Ikut audisi. Udah nggak lolos apa-apa udah. Dikat. Tapi experience kan? Iyalah. Iya dong, jelas. Terus ketemu orang banyak. Terus ketemu komunitas lain tuh kan dari. Terus yang paling unik katanya gini soalnya kan, seru dah nanti audisi Suci karena banyak orang aneh katanya gitu. Ternyata benar. Bener, ada yang bawa ayam. Tapi itu orang-orang luar komunitas tuh. Tapi kan Suci pada saat itu emang nge-welcome-in, ayo siapa aja, mungkin buat dia stock shoot apa gimana kan, nyari orang-orang yang ini kan. Kalau anak-anak komunitas mah udah pada ngerti mereka mah. Tapi juga maksudnya dalam konteks ngerti itu juga nggak judging kan, emang pasti ada lah orang-orang kayak gini kan. Pasti ada. Suci 5 lo ikut lagi 2 kali lo di Bandung sama di Jakarta, karena itu ada temen seneng aja bang, Bandung nih tapi sekalian audisi. Iya. Bandung aja. Tapi itu juga bentuk ambisi juga kan. Iya kan ini ke adrenalinnya tuh kebentuk kalau pas lagi lomba bang. Kompetisi lah ya. Kompetisi lomba yang di luar Suci kan banyak tuh pada saat itu. Sampai sekarang juga banyak sih. Coba pas lomba itu kan ketika kita menang juara minimal juara 3 lah. Wah ada, berarti gue bisa udah mulai diakuin nih. Ada batu loncatnya nih. Iya. Tapi pada era itu kan ketika lu Suci 5 emang lu udah lumayan banyak menang di kompetisi kecil-kecil kan? Iya, udah nerima job juga pada saat itu tuh. Setahun bergabung tuh udah nerima job. Lu inget gak job pertama lu? Ingat di Cibubur Junction. Anjir. 150.000. The best. Keren. Tapi itu komunitas juga kan akhirnya ngasih kan? Iya, dari komunitas. Nggak, Lip. Kan kayak lo tadi bilang, gue kayaknya tuh kalau komedi tuh gue karena nongkrong deh. Iya. Tapi semua komedi bukannya karena dari keresahan kan emang? Harus nongkrong, harus ngobrol sama orang baru, sudut pandang baru. Iya, kalau nongkrong mungkin tujuannya biar kacamatanya baru aja bang. Iya, paham gue. Biar kalau main map tuh, ini akar-akarnya banyak lah gitu. Menurut lo, udah sejauh ini lo 11 tahun yang sulit banget buat stand up komedian baru tuh untuk bertahan sampai sekarang apa sih? Mental dia di komunitas sih, karena emang komunitas
kan ke tiap komunitas beda tuh Bang. Kalau Jaktim tuh welcome aja kita karena kita komunitas ade-adean dah. Iya, nggak terlalu banyak tingkah. Paling bontot lah bahasanya. Iya, di dalamnya juga orang-orangnya nggak gede-gede banget. Iya. Cuma komunitas senior, abang-abangan Bekasi, abang-abangan Depok, wah itu yang bisa bertahan di situ gokil sih. Berarti gemblengannya beda ya? Beda. Kayak di Bekasi itu pernah ada open mic nih. Abang-abangan namanya Bang Hakim. Tapi dia emang lucu banget orangnya. Dia tuh nge-heckling nih. Misalkan ada yang lagi stand up. Tahu-tahu dia banting seng. Bang, lu ngatain mau gue jabla ya? Buset. Orang kan lagi jadi buyar ya? Iya, jadi apaan nih? Cuma kalau misalkan dia bertahan ya udah dia ngerti, oh ini Lele ngetes gue nih. Iya. Gue tuh pernah beberapa kali nonton stand up, tapi open mic biasa sih. Yang diadain sama Bang Mo. Ya, yang di Kemang. Iya, Comedy Club. Iya, Comedy Club itu tuh. Itu kan komunitasnya kecil-kecil lah, siapapun bisa open mic lah, asal ada rundown jadwal ya. Tapi menurut gue tuh lucu-lucu dan lumayan berani juga sih. Dan kalau komunitas yang tadi lo bilang agak keras, Depok, Bekasi, itu akhirnya ada nggak sih? Gue mental lah, gue mau gabung sama komunitas Cibubur. Oh, ada beberapa yang kayak gitu. Cuma biasanya gara-garanya masalahnya bukan karena nggak bisa bertahan, tapi karena serius mungkin ada kayak masalah dia pernah personal gitu. Iya. Tapi akhirnya juga dimaafin karena satu bendera ketemu lagi Bang. Iya sih, pasti. Kita mau open mic kemana pasti ketemu sama orang itu. Dan menurut lo sebegitu kuat ya kan komunitas stand up tuh? Gue ngerasa malah sekarang paling mantep Bang stand up. Iya, gila. Hampir alhamdulillahnya ada semua industri hiburan sisinya di kosong-kosongnya diisi-isi tuh. Iya, bahkan sampai di balik layar kayak comedy writer gitu. Nah, iya. Lo termasuk itu nggak? Termasuk gue ngisi. Nulis gitu buat yang orang lain? Iya, buat materi orang, terus buat apa sih, materi ini ya, materi konten ya. Iya. Sampai sekarang lo masih nulis, Lip? Masih. Anjir. Seneng sih Bang. Iya. Lo berarti seneng nulis karena memang masuk stand up dong? Iya. Oke, iya. Karena banyak gue juga kemarin kan sempat ngobrol sama Bang Obi juga tuh. Ya sempat nulis lumayan lama kan buat Kiki gitu. Tapi katanya lama-lama gue lumayan suntuk sih gitu. Akhirnya udah berapa tahun ya gue lupa deh. Karena mungkin orang mereka nih yang nulis di belakang layar tuh mungkin persenannya 40-60, 40-nya nulis, 60-nya tuh sebenarnya masih ada jiwa ingin tampil depan. Iya. Makanya mungkin tuh jiwa-jiwa berontaknya tuh, makanya udahlah gue juga harus nulis buat gue sendiri. Kalau lo pribadi, lo seneng nulis atau seneng tampil? Sama sih, gue senengnya sekarang tampil sih emang. Tampil ya? Iya. Lebih ini ya? Karena harus. Fame-nya lebih berasa lah? Iya, kalau gue mikirnya gue buat fondasi gue sendiri dulu Bang. Kalau misalkan gue nulisin buat orang, buat gue, nanti kalau misalkan orang itu nggak butuh gue lagi, gue ngerti harus kemana nih? Iya, ngerti gue. Tapi menurut lo, Lip, 11 tahun, apa yang mungkin selain mental kali ya, yang mungkin tuh stand comedian stuck? Kayaknya gue nggak naik-naik. Mungkin ada temen-temen stand comedian komunitas lo cerita personal sama lo. Kayak gue susah banget, Lip, anjir, gue udah nulis ini, konten ini, apa sih yang... Kayaknya satu-satunya yang bisa buat kayak gitu, males sih Bang. Misalkan gini contohnya, ada yang ngakunya udah rajin nulis tapi nggak kena-kena, itu gue bisa bilang jamin kayaknya nggak mungkin. Bohong ya? Iya, karena berarti lu males kayaknya, lu nggak nulis beneran apa yang lu omongin. Atau nggak nongkrong? Nongkrong juga perlu. Jadi gini Bang, gue tuh ngerasain ya, di komunitas stand up itu, gue waktu itu adalah beberapa bulan nggak datang open mic. Karena lagi nyaman konten. Iya, oke. Wah, lama kurang lebih 4 bulan. Terus gue datang lagi kan open mic ke komunitas sendiri kan, udah pasti kan, datang pas ke Jaktim. Gila, 4 bulan gue tinggalin komunitas, komik udah lucu-lucu banget, komik baru. Iya. Komik-komik yang maksudnya yang dulu junior gue, udah berkembangnya udah gila banget. Karena mereka sering open mic. Ya, bahasanya sering latih juga kan. Sering latihan, nah. Mulai saat itulah gue kayak, nggak bisa nih. Open mic pun tetap harus datang. Seenggaknya walaupun nggak open mic, nge-MC lah. Iya. Lo ada upgrade diri lo sendiri lah gitu ya. Karena pada saat 4 bulan gue balik itu, gue nyoba open mic pakai materi baru. Susah banget lucu ya Bang. Kayak maksud gue kok kayak nol lagi gimana. Sorry, susah lucunya apa? Memang materi lo nggak relate? Kayaknya nggak ngikutin ini. Kita nyebutnya apa ya? Dari 4 bulan itu gue tuh nggak datang ke open mic tuh kan karena sibuk ngurusin konten. Yeah. Nah, ternyata tuh
kesukaan penonton terhadap komedi itu selama 4 bulan itu ada perubahan. Oh, dari yang kayak dulu nih kalau bawain materi blue, bawain materi yang jorok-jorok tuh, gampang banget kenanya. Sekarang udah enggak, Bang. Kemarin gue pas jadi demand-nya juga permintaannya beda ya? Beda. Dan itu baru 4 bulan. Cepet banget padahal ya. Iya, orang tuh kesenangannya mungkin pas Coki Muslim hobinya dark. Iya, paham gue. Udah mulai lagi, udah hobinya yang lain kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu alasan menurut lo komedi gue nggak kena gitu setelah 4 bulan lo vakum. Iya. Oke. Tapi akhirnya itu buat adaptasi lagi lama nggak sih, Lip? Alhamdulillahnya enggak. Oke. Mulai open mic ya seminggu 2 minggu lah datang terus. Udah mulai ngerasain feel lagi. Iya. Tapi lu sempet ngasih tau teman-teman lu nggak stand up comedian yang mungkin slating atau lebih ya berangkatnya bareng lah bahasanya. Terus kontennya udah keenakan nih. Sempet lo ngasih tau nggak? Lu jangan keenakan banget konten. Roots lo tuh di open mic gitu. Lu sempet ngasih tau gitu nggak, Lip? Gue sih ngasih tahu, cuma mereka peka sendiri kayaknya dah. Iya. Pada kalau misalkan lagi ngobrolin apa terus tiba-tiba kayak gue lagi waktu itu pas tiba-tiba dia ke open mic dia sadar sendiri. Iya. Set nih ngalahinnya gimana ya, komik udah lucu-lucu banget gitu pas balik ke open mic. Ya sama kayak pas gue balik setelah 4 bulan itu. Iya. Tapi kalau di komunitas lo sendiri senioritas nggak banget kan? Maksudnya dalam artian nggak banget kalau senioritas. Nggak banget, nggak terlalu lah. Ada senioritas ada, cuma nggak terlalu. Bahasanya di sini maksud gue respect ya harus, maksudnya bukan senioritas yang mengada-ngada gitu kan. Kadang-kadang ada lah beberapa komunitas kan yang suka mengada-ngada kan. Akhirnya lu open mic lagi karena keenakan konten. Lu konten pertama sendirian aja, Lip? Konten sendirian aja. Iya, itu yang nyaranin lo ya? Yang nyaranin konten apa nih? Apapun lah misal kontennya. Lu konten deh. Karena kan basicnya komedi kan. Seneng aja. Nggak ada yang nyaranin tapi gue seneng, Bang. Nah dulu tuh zaman ini, Bang. Sebelum COVID itu ada, gue udah demen konten tapi emang view-nya kecil kan. Jadi nggak terlalu semangat. Oke. Apa dulu yang di repost Indofitgram? Iya, yang masih kotak tuh 1 banding 1. Asli. Terus dulu Instagram masih videonya cuma 15 detik. Iya. Itu gue udah konten. Iya. Jadi kontennya makin diperpendek, makin dipikirin gimana lucunya nih. Iya. Terus kan mulai berkembang tuh. Ternyata Instagram ngikutin TikTok. Terus 1 menit. Ya durasinya agak lebih panjang ya. Iya. Makin berkembang juga. Tapi lo beneran deh, gue tuh kalau ngelihat konten lo sama Apos atau teman-teman yang lain, karena gue juga tumbuh besar di Jakarta Timur ya, meskipun emang Jakarta Timur gue mungkin perbatasan lah, Rawamangun lah. Tapi itu lucu banget, Lip. Asli yang lo kayak anak SMA, kolekan dong, tebus nih abang-abangan lo. Anjing. Itu karena gue SMP tuh di daerah Jatinegara yang lumayan Bronx kan, dekat Mester kan. Terus teman-teman gue tuh yang orang kampung pulau, ya kan, kebun pala. Emang yang culture-nya tuh begitu tuh. Tebusan dong ini. Itu juga terjadi pas SMP SMA lu deh. SMP gue sih nggak terlalu, mungkin karena gue masih pinggiran kali. Itu kan udah pengen Depok tuh SMP gue. Tapi temen gue kan alhamdulillah banyak, Bang, buat cerita-cerita kayak gitu tuh gue denger. Nah, alhamdulillahnya tuh mungkin karena gue komik ya, peka gitu kan sama hal kayak gitu. Jadi ya udah diselaraskan di konten lah. Yang gue belajar satu sih intinya kalau kita kan stand up comedian nulis komedi tuh kalau level stand up comedian mungkin levelnya segini nih komedi, Bang. Tapi kalau buat konten tuh kita harus turunin. Karena kalau terlalu lebay itu buat penonton stand up tuh. Ini nih buat penonton yang halayak ramai kan, karena ini kan publiknya luas nih. Iya. Lo harus kurangin tuh. Nah makanya contoh-contoh yang tadi lo bilang lucu banget tuh gara-gara mungkin nggak gue tambahin. Itu hal relate aja yang gue bawain. Terjadi aja. Bener. Tapi makin susah nggak, Lip, untuk filter lo materi stand up dengan materi konten lo? Akhirnya kebagi sih. Akhirnya kebagi. Karena kan pasti ada orang fasenya jadi agak lebih sulit nih. Yang harusnya mungkin bisa dipilah-pilih buat ini materi stand up. Tapi kalau stand up masih lama nggak lucu nih kalau gue keluar. Gue setuju pas gue mulai bikin materi tentang konten itu, keahlian gue untuk bikin materi stand up tuh berkurang. Iya itu gue ngerasain tuh. Ngerasain kan. Yang tapi hebat, mungkin nggak lo doang, temen-temen. Iya kan temen-temen komika yang lain juga pasti sama sih. Yang hebat tuh Arif Brata.
Oh iya. Dia tuh di stand up-nya masih lucu banget, kontennya juga masih lucu banget. Anjir. Jadi dua-duanya gokil nih. Keren ya? Iya, Arif Brata tuh. Iya, keren ya, keren ya. Dan ya banyak sih, maksudnya nggak cuma Arif, tapi ya semua hampir mengisi di sosial media. Kalian juga yang nonton, itu rata-rata konten kreator yang stand up comedy yang berangkatnya jadi konten kreator lucu-lucu banget, sumpah. Asli. Tapi gue ingin agak tarik ke belakang, Lip. Ya. Konten lu lumayan agak kayak narkoba, ya kan? Lu pernah ada di jeratan yang itu, Lip? Maksudnya yang lumayan lu susah keluar nggak? Apa itu yang narkoba? Nyimeng gitu? Lah, bahasa. Iya, pernah sih, Bang. Lu katanya pernah didatengin sama polisi, Lip? Kerokum. Pernah, Bang. Baru 2000 berapa ya? Kemarin ya? 2023. Oh, 2 tahun yang lalu. Iya. Konten itu kan gue mulai 2023 awal. Anjir. Nah, konten yang cimeng-cimeng itu ya, 2023 awal. 2023 akhir lah tuh, digerebek tuh bulan. Ini fun fact-nya, gue tuh, tadi gue sempet kaget, lu nggak ngerokok, Lip? Nggak ngerokok. Cuman lu suka dulu nyimeng? Iya, karena... Berarti dulu bawaannya nyimeng aja nggak ngerokok ya? Nggak ngerokok. Kan ini, Bang, waktu zaman coba-coba kan, pasti ketika coba-coba, kalau ngerokok kan, gue nggak ngerasain enaknya, nggak lanjut. Iya, paham. Pas nyimeng tuh gue ngerasain, ada enaknya nih. Lanjut tuh. Oke nih. Iya. Oke deh. Ya udah, tapi itu zaman-zaman kuliah doang. Iya. Oh, kuliah lu masih? Di ISIP. Anjir, lu juga sama kayak gua. Hah? Gua di ISIP, gua gimana sih? Abangku. Enggak, gua juga di ISIP. Serius, Bang? Serius, gua di ISIP. 2000 berapa? Gua 2010. Parah gitu, apa jurusan lu? Jurnalistik. Oh iya, beda. Gua Menkom. Lu jurusan apa? Menkom 2016 masuknya. Oh. Masuknya 2016. Iya. Gua di ISIP gua. Di ISIP gua. Lu ikut ini ya, Bang? Apa? Hima UKM ikut nggak? Iya, gua nggak ikut apa-apa, cuman circle gua semuanya pada ikut. Oh. Mau yang di Tikma ke macem-macem itu tuh udah ada abang-abangan semua tuh. Jadi temen-temen gua tuh kalau Jimeng tuh udah emang trafficnya jelas tuh. Iya. Yoi, siapa yang siaran hari ini gitu kan? Bahasanya. Ya, rasanya gitu kan, siapa yang siaran hari ini? Ya tinggal tahu aja namanya gitu. Iya, jelas itu. Kocak-kocak itu. Lu di ISIP. ISIP tuh nggak tahu ya, gue karena emang juga gue berangkat. Kayaknya itu salah satu circle terseru deh di kampus itu deh. Meskipun juga gue mesti nggak lebar-lebar banget sih lingkup gue. Gue tuh nongkrongnya biasanya di 24. Iya, ya kan adalah circle-circle itu tuh. Iya, lu di ISIP, lu jurusan Menkom. Oke, iya. Gue baru tahu. Satu kampus ternyata. Berarti lo emang berarti di lingkup kampus aja kan? Setelah itu selesai kan? Perihal nyimeng kan? Iya, karena kan ya pada saat itu lagi seneng-senengnya dah. Iya, ngerti gue paham tuh. Ya kan, iya. Kalau ini kan udah mikir kalau sekarang. Iya, karena udah berkeluarga ya. Buset udah. Selamat BTW Alip baru banget anaknya lahir guys. 28 Februari kemarin. Iya, betul. Kalau itu ada tanggal 29 kemungkinan besar mungkin nggak anak lo ulang tahun di Kabisa tuh ya. Iya. Om gua 29, Bang. Tapi dia milih untuk jadi 28. Iya, bisa kan dia memang. milih kan boleh 28 boleh 1 kan. Iya. 28 berarti. Om gua milih 28. Gila. Lu nikah tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 23 ya? 2023. 2024. 2023 deh. 2000. Lupa. lupa Kak, sumpah. Iya, 2024. Iya, 2024 kayaknya deh. Gimana lo jadi ayahnya? Begadang dong. Aduh. Enggak, lo udah kebayang gak sih? Maksudnya udah kebayang jadi seorang bapak gak sih? Nggak kebayang, Bang. Kalau kebayang mah cuma yang gue pengenin tuh emang dari awal anak cewek. Alhamdulillah dikasih cewek. Iya. Karena mungkin kalau laki udah. Kalau cewek kan gue mainin kan. Iya, paham gua. Kalau lagi mah udah lah. Iya. Lu umur berapa sih, Lip? Sekarang berarti kalau 96 berapa, Bang? 29. 29. Ya, lumayan sih. Kadang-kadang tuh gue tuh gak tahu ya, gue kalau ngelihat orang tahun lahir tuh kayaknya baru kemarin. Cuman kalau ditarik ke belakang, enggak deh, udah lumayan gede deh, udah tua deh. Iya, yang 2000 berapa ya? Udah 20 tahunan sekarang. Anjir, yang tahun 2002 udah 23 tahun ya? 23 tahun. Cepet banget ya? Gitu, Bang. Punya anak begadang udah sebulanan udah begadang? Udah sebulanan. Yang gue seneng sekarang ganti pampers, seneng banget gue.
Bapak banget. Seneng banget gue. Bapak banget. Kalau gue pribadi, gue awal-awal waktu itu anak gue lahir cuman tisu nih, ini Pampers. Iya. Jadi bini gue aja yang gantiin Pampers. Sebenarnya gue mau kayak gitu juga. Iya, cuma kan ada omelan di situ ya. Jadi daripada gue diomelin ya udah mending gue berusaha lebih. Iya. Yang ngerubah lo setelah jadi ayah apa, Lip? Ya anaknya sih. Maksudnya selain proses yang kayak mungkin bandelnya, mungkin nongkrongnya aja Bang. Iya, nongkrongnya aja. Kayak nongkrong gue sekarang udah nggak bisa di atas jam 12. Pasti jam-jam 11 udah gue harus cabut. Iya. Karena mau apapun argumen gue tentang istri gue, misalkan berantem nih soal gue harus ego gue mau nongkrong nih sampai jam 3 kayak dulu nih. Dia pasti cheatnya adalah anak. Oh iya. Iya. Udah bisa apa ya gitu ya? Udah gak mungkin argumen itu dipatahkan. Gak mungkin. Tapi lo sempet kepikiran gak? Maksudnya karena lo punya anak nih. Terus lo tiba-tiba nongkrong lah masih di luar, taruh lah. Cuman lo kayak istri lo belum negor lo. Aduh gue balik kayak lah. Gak enak gue bini gue. Kemarin pas lagi gue, jadi udah lama banget nih. Pas mau lebaran. Ada momen di mana bini gue ke rumah ipar gue, ke rumah abangnya. Iya, seneng lah gue. Wis, me time nih. Damai dong. Iya, keluar nih gue nih. Bisa keluar. Gue pikir kalau dia di sana aman-aman aja. Masalah selesai. Masih diteleponin, udah pulang nih. Berargumen lah di situ gue bilang, kan lagi nginep, kan lagi ini. Ya ujung-ujungnya cuma nambah sejam sih, pulang jam 1 gue. Lalu pulangnya ke rumah Bang Ipar lo? Enggak, gue pulang ke rumah gue. Cuma dia tuh kayaknya bini gue tuh orangnya ini aja, maunya lu ada me time, masa gue nggak ada gitu. Tapi semua irdeng. Semua perempuan sama gitu. Iya, akhirnya gue juga nggak mau. Ya udahlah daripada panjang. Iya. Itu salah satu bentuk dewasa loh. Iya kan? Menurunin ego itu. Terlebih dulu mungkin lo, gua atau teman-teman yang lain yang nonton mudanya tuh nongkrong terus tuh. Sampai sekarang juga sebenarnya gue masih pengen Bang. Cuma semua pasti lah. Ya pasti. Itu, tadi nggak bisa. Masih pengen. Semua kalau nongkrong tidak ditanyain pulang tuh rasanya enak. Kayak bangun tidur nggak dibangunin tau nggak lo? Bangun sendiri gitu tuh nyantai gitu. Tapi sekarang mungkin ya ternyata hidupnya berubah. Kemarin tapi ada momen kayak gitu lagi Bang. Akhirnya ada? Akhirnya kayak gitu lagi, terus mungkin dia capek kali jadi tidur. Ngerasain lo tuh nongkrong tuh Bang di Soban, Mataram tuh, Soto Ceban. Sampai jam 3 pagi. Lo bingung sendiri tapi? Iya, nggak ada chat, nggak ada apa nih. Iya, pulang. Pas pulang, mungkin gue udah capek juga, tapi sambil senang ya. Gue chat lah, bini gue tuh panjang. Bilang makasih lah. Ternyata dia digituin seneng. Ya udah, alhamdulillah dah. Bentar gue ngechat doang, lu ngechat doang. Makasih ya. Iya, makasih udah nggak bawel ketika. Bapak baru. Alhamdulillah. Bapak baru. Tapi lu happy banget akhirnya anak tuh cewek. Iya, sesuai. Iya, sesuai. Kerja lu makin lumayan agak ini dong ya? Iya, gue diceritain tuh sama Efrem, ada temen gue. Temen gue juga. Oh iya. Gue tahu Efrem. Ntar kalau lu ada anak, energi lu bertambah dah, nggak tahu dari mana. Iya sih. Iya. Nah, sorry teman-teman, gue tahu Alip juga karena temen gue juga satu circle lah intinya. Dan lo ternyata pernah jadi tim Marcel juga ya, Lip? Iya kan? Berapa lama sih Lip itu, Lip? Lama dari COVID. Dari COVID? Ngerjain apa lu? Waktu itu awal-awal cuma ngedit doang. Jadi di Marcel tuh punya konten namanya Bercandain Aja. Zaman-zaman itu dia, ya udah gue berdua dong tuh. Dia yang ngerekam tuh, misalkan keadaan lucu di Priuk dia rekam, dia komediin. Kan dia nggak bisa ngedit, kasih ke gue yang ngedit. Masih kayak gitu doang tuh awal, sampai akhirnya nambah, ada kameramen baru, ada kreatif. Oh berarti lu pionir tim awal kecilnya Marcel dong? Iya, berdua doang tuh gue pada saat itu berdua doang. Terus akhirnya gue sempat lihat lo ada di suatu komunitas yang berkaitan dengan politik. Iya. Kampanye lah pada saat itu ya? Iya. Lo kenapa mau gabung di komunitas kampanye politik itu? Pas kemarin nih? Iya, pas kemarin. Nggak ada pilihan aja Bang, kalau gue. Terus pas dikasih pilihan itu, cocok. Iya. Tertarik juga Tertarik. Soalnya juga berangkatnya juga anak kampus, anak ISIP ya kan? Iya. Ada lah dasar-dasar. Pas gue ke situ juga kan gue kaget awal-awal lah. Isinya anak ISIP semua ini yang di Yonglek.
Ada FM, ada Andi, ada Bini FM tuh. Menyenangkan gak lo gabung di komunitas? Menyenangkan karena orang-orang senang juga, orang-orang yang gue tahu. Dia kocak-kocaknya gimana. Tapi paling memorable, Lip, selain sekarang lo coba ya bidang baru nih, bahasanya komunitas yang luar dari jangkauan lo. Apa, Lip, dari komunitas kampanye itu? Unik aja sih, pas kampanyenya tuh target kita bukan orang tua. Karena anak muda bener-bener, kita datang nih kayak waktu itu pas ke daerah Kampung Melayu. Bener-bener waktu itu kita datang nggak sama Pak Pramononya. Kita aja di luar itu. Jadi lo nongkrong, bergerilya aja ya kan? Iya, dan itu nongkrong, cuma nongkrong doang. Yang diobrolin padahal nggak ada arah ke situ. Paling pas di ujung-ujungnya, jadi udah tahu nggak nih lo mau milih siapa, gitu. Jadi hai aja. Hai doang. Kerangkul ya? Karena mungkin nih bang ya. Ini si Yonglek sih yang ngomong dan gue setuju. Misalnya nih, lu ada di anak-anak itu, yang umur-umur anak-anak itu yang baru pada lulus, terus tongkrongan lu nih, didatengin Yonglek, didatengin Ojan, yang bener-bener mau nongkrong duduk bareng di bawah, terus ngerasa deket. Iya, ngerasa deket, kayak nggak mungkin itu orang-orang itu akhirnya nggak milih. Cuma gara-gara kayak gitu doang. Padahal kita nggak ngasih apa-apa, kita ngasih waktu doang. Kita ngasih waktu doang. Mereka happy jadi happy. Ngerti gue. Tapi yang lo ambil deh setelah lo gabung berapa bulan? Habis itu yang lo gabung dari community. Nah, gue tuh sebenarnya bang sama politik nggak terlalu melek. Gue goblok banget dah sama politik, gak ngerti apa-apa. Tapi setelah gue masuk situ, ternyata kita harus tahu, dan semua tuh hidup secara nggak langsung ternyata apa yang gue lakuin politik juga. Kayak contohnya misalnya pas mak gue lah pernah cerita, mak gue tuh gawe nih seneng aja kayak ngasih satpam martabak. Paham. Kayak gitu. Itu padahal yang dikeluarin mak gue receh untuk orang-orang yang ngasih makan itu. Cuma ternyata impact-nya adalah panjang ketika apapun, lagi apa, mak gue tuh ditolongin mulu. Nah, ini yang dilakuin di yang akhirnya, oh itu politik namanya kayak gitu. Iya. Kalau awamnya juga biasanya cuman ya udah sebuah kebaikan aja. Iya, gue kira itu sebuah kebaikan doang. Ternyata oh itu politik juga. Gue nggak terlalu tolol. Iya. Tapi ternyata itu juga menjadi cara berpolitik juga. Kehidupan sehari-hari juga menurut gue ya berpolitik. Perlu. Terlebih lagi lo di komunitas juga akhirnya lo kayak tarik ke belakang, anjing berarti gue pernah dipolitikin atau gue pernah politikin orang ya? Iya. Gaya-gaya gesturnya jadi tahu. Tapi lo jadi serba was-was gak kalau berteman? Tadi lo ya, berteman ya? Iya, berteman terus atau ada di komunitas karena lo udah tahu cara berpolitik. Jadi kan orang tuh yang udah tahu politik tuh kadang-kadang suka suuzon duluan, anjing apa gue dipolitikin ya? Oh, was-wasnya sih mungkin enggak bang, tapi kan kita nih stand up comedian banyak ketemu orang dari yang tadi gue bilang bang, ada yang mungkin latar belakangnya penjahat, beda-beda lah ya. Beda-beda, ada yang mungkin orangnya aneh. Nah, kayaknya keahlian kita untuk menilai orang kasah tuh pas berkomunitas itu. Jadi ketika kita ketemu orang baru lebih, oh ini orangnya cocok nih buat ditemenin. Iya, akhirnya ada keahlian itulah. Iya. Yang mungkin semua orang juga nggak bisa kayak lo atau ya kayak orang-orang yang bisa melihat instingnya juga beda lah. Iya. Tapi lo setelah itu akhirnya setelah gabung komunitas politik kampanye berarti lo balik lagi ke content creator, open mic, terus lo akhir-akhir ini bukan akhir belakang ini lah, beberapa bulan belakangan ini lo sering banget bareng Apos. Iya. Dan gue seneng, gue nggak kenal Apos, gue juga tidak kenal lo sebelumnya, nggak kenal ini. Kayaknya emang orang stand up comedian tuh merangkul, yuk buat konten yuk, buat ini. Itu beneran terjadi. Beneran terjadi. Bang. Jadi diajak-ajakin gitu. Iya, karena kita emang basicnya mungkin seneng ya ngelakuinnya ya. Kalau kayak misalkan gue sama Apos, itu tuh emang basicnya gara-gara ketemu, ngobrol dulu emang. Cing, kan gue manggil dia Cing tuh. Lu ada konten baru lah, skin baru, ada ide gini. Oh iya boleh juga, akhirnya bikin. Gara-gara perkara kayak gitu doang. Iya. Tapi kalau bikin konten buat di Instagram, nulis juga nggak sih?
Kalau gue yang nulis. Buat ini aja Bang, buat poin. Iya. Misal gue kira lu cuman kayak ngobrol biasa pakai bayangan, udah buat kontennya kayak gini ya. Itu mungkin pas brainstormnya kayak gitu. Oke. Tapi pas lagi brainstorm tuh sambil nulis juga. Misalkan gue bakal ngomong apa, poin-poinnya aja. Sekali pertemuan dengan beberapa temen lu atau Apos pun berapa kali konten, Lik? Gue nyetok biasanya paling enak itu paling sedikit tuh jadi 3 konten paling sedikit tuh. Paling sedikit 3 konten bisa 7 bisa 8 itu buat nyetok ke depannya jadi enak. Besoknya ya udah. Mikirin konten baru lagi ide. Iya. Nyetok pas ketemu jabarin. Dan gue senengnya karena mungkin ada fitur, ya udah berapa bulan sih, fitur invite collaborator tuh jadi lo emang bareng-bareng tuh. Iya. Jadi ketahuan siapa pemainnya, siapa ininya gitu. Dan udah pasti ini Bang, kan jadi kali 2 lah, kalau 3 ya kali 3. Iya, dan itu disepakati bersama pada awal saat buat Iya. Oke. Jadi nggak ada kayak, enak aja lo invite collaborator gue, followers gue lebih gede anjir gitu. Iya, nggak ada, ya. Nah, tapi dari bikin konten itu naik sekarang, lumayan dong pemantik rezeki juga dong. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah banget. Open mic MC? Open mic MC sekarang lagi ada ini malah karaokean nih, tanggal 26 April. Di mana? Di daerah, gue lupa sih nama kafe, pokoknya daerah. Bareng siapa? Duramboy. Atau anak-anaknya Moon. High Moon. Ska. Ya. Oh berarti open mic, karaoke aja gitu-gitu ya? Iya, kalau over gue lebih sering nerima job. Kalau sekarang nih MC, kalau nggak karaoke udah. Open mic nggak ya? Stand up-nya malah lagi jarang. Oke. Lo nggak ada keinginan bikin kecil-kecilan special show? Bukan special show yang ada yang gede gitu. Pengen banget Bang. Kecil-kecilan aja gitu. Pengen banget Bang. Itu kayaknya tembok terbesar gue sekarang sih. Karena sebenarnya pengen bikinnya tahun kemarin, tapi terlalu fokus nulis konten kan. Jadi ya nggak kebagi tuh waktunya buat nulis materi. Akhirnya nggak jadi. Yang lagi dirasain teman-teman stand komedian atau komika yang lain di circle lo apa sih, Lip? Saat ini, Lip? Saat ini ya? Yang kayak apa ya? Resahnya mungkin perihal karir kah, perihal circle yang kadang-kadang juga mungkin tidak mendukung banget. Konten sih karena semakin banyaknya sekarang yang meletek nih dari stand up comedian yang jadi konten. Akhirnya yang lain pun kalau nggak stand up ya mereka pengen konten juga. Nah, masalahnya adalah yang bikin personanya ini. Karena kan mungkin semua bisa sama lah, audionya bagus bisa sama, visualnya bagus bisa sama, tapi bikin persona, bikin karakternya ini nih yang susah. Itu Bang. Nah, ketika lagi ngumpul sih itu aja sih yang selalu ditanya, lu mau jadi apaan nih di sini? Sama kayak stand up. Masalahnya si Apos skinnya banyak banget. Nah, Apos kerennya adalah dia peka banget sama Public Enemy. Keren loh. Karena kan yang skin yang dia pakai itu Public Enemy semua. Jadi ketika dia ngupload itu orang dukung lah. Lo suka ngiri nggak sih sama ide? Mungkin kalau orang bermusik suka ngiri sama kalau bisa sih buat lirik kayak gitu, harusnya gue tuh bisa ada juga. Bang, itu mah ego seniman kali ya. Ego seniman ya. Kalau kepikiran sih anjing. Bukan jadi maksudnya bermusuhan, enggak. Cuman anjing kok lo kepikiran sih. Brengsek. Dan nggak cuma di konten tuh, di stand up juga masih ada kayak gitu Bang. Masih? Iya. Kayak contohnya Bang Gilbas tuh. Dia tuh peka banget sama hal-hal yang receh banget. Kayak waktu itu dia pernah bahas, lu enak nggak kalau misalkan naik motornya lagi dibonceng, misalnya lagi di ojol gitu. Terus lu mindahin pantat, pasti lu nunggu polisi tidur dulu. Dan itu kayaknya dia nggak ngasih punchline, cuma ngasih cerita relatable aja. Peka banget. Bisa ya? Kok dia kepikiran kayak gitu. Kadang mungkin kalau bagi lo yang memang berangkat di komika kan jadi anjing kok kepikiran. Nah itu irinya di situ. Gitu. Ego seniman ya kayak gitu ya. Tapi sebagai komika, menurut lo siapa jokesnya yang selain mungkin Bang Gilbas tadi ya, yang tidak terpikirkan sama lo, anjing nih orang kalau ngeluarin ide. Yang banyak-banyak kayak gitu. Gue tuh suka Ridwan Remin. Iya. Gue kayaknya melihat dia, anjing ini orang pinter banget gitu, kepikiran gitu. Sebagai gue orang yang awam tidak ada di lingkup itu ya, gitu. Lucu banget sih ini anak gitu. Dia tuh nulisnya pakai table Bang.
Kalau kita nulis aja. Ya di table misalkan ada 3 table nih. Table pertama setupnya, terus ininya, terus baru punchline. Lo kalau musisi tuh kayak ada rapi outro, intro gitu-gitu ya. Rapi banget kalau dia, makanya materinya bagus. Kalau gue tuh kadang suka setiap tampil setupnya suka beda. Itu kelemahan gue tuh. Karena yang gue catet sebenarnya poin-poinnya aja. Sisanya gue rangkainya di kepala. Lo berarti kadang improve dong? Lebih seneng gue kalau improve seneng. Coba emang improve gambling. Kalau nggak kena konyol. Iya. Kan biasa ada yang nggak tau yang gue denger ya, komika tuh bener-bener ada yang bener ngapalin tok gitu. Iya. Cuman dengan gestur pembawaan yang bukan ngapalin. Iya. Padahal dia tuh ngapalin tuh gitu. Padahal teks banget. Gitu. Lo kalau abis nulis terus mau bawain saya, lo kadang-kadang suka share nggak ke teman komika yang lain? Lucu nggak sih menurut lo? Share-nya ke yang sepola sama gue biasanya. Iya, karena orang-orang komik-komik kan beda-beda tuh. Ada yang absurd, ada yang emang diobservasi kan. Kayak gitu-gitu. Gue share sama yang polanya sama kayak gue, pola komedinya. Iya. Karena emang juga butuh sudut pandang lain kan. Iya. Lumayan agak kayak diem-diem aja, takutnya nggak nyampe nih. Iya, benar-benar. Lip, mungkin jadi ada beberapa pertanyaan terakhir, Lip, tapi menurut lo yang kalau lo pengen special show, kira-kira siapa yang pengen lo ajak bareng tour? Kalau tour banyak kota misalnya. Tapi ini Bang, tiap kota tiap beda opener apa? Beda opener mungkin. Wah gila, banyak banget sih kalau kayak gitu. Kalau deh, nggak usah deh. 2 aja deh, terlalu jadi banyak. 2 orang deh. Misalkan lo ada 6 kota besar ya, mau Makassar, Bandung ya kan, Yogyakarta. Yang pertama udah pasti satu komunitas gua sendiri. Iya. Virtual tuh satu komunitas sama gua. Terus sekarang dia lagi lucu-lucunya nih. Baru kepilih juga dia naik stand up fest tahun ini. Terus yang kedua Bang Bari. Bang Bari tuh teman motor gue lah gitu. Lucu dia. Iya, dia abang senior tapi welcome banget gitu. Memorable banget buat lo ya. Iya, gue seneng lah sama dia gitu. Iya. Terima kasih Bang Alip sudah mampir di Beranda. Semoga karir konten kreator lo tinggi terus. Amin. Open mic-nya juga di mana-mana, MC di mana-mana ya kan. Berkah rezeki buat keluarga baru lah, buat si siapa? Siapa? Kirazumi Baihaki ya? Yois, respect. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.